Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali dikatakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna
sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya, 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 kau ku sembah, kau ku sembah, haleluya, Yesus, haleluya, 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 kau yang layak, haleluya, kami menyembahmu, Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Sekarang kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan tempat ini Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu tempat ini Tuhan. Sebab Engkau mati, Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersorai-sorai demi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Dia mati karena Dia bangkit bagi kita. Amin saudara. Rayakan, Yesus rayakan, 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 Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Katakan Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan
selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Sekali katakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Katakan, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. katakan, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, mari rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dia sungguh baik. Haleluya. Dia mati dan bangkit untuk kita semua. Dia sungguh baik. Oh, 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 oh. Haleluya. Mari kita puji sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Engkau ada di dalam kami Tuhan, yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Ya penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. It's so good to you, it's so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you
so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu memikirkan yang terbaik untuk hidup kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Bahkan hidup kita ada di telapak tangannya. Amin Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama kita pujikan lagu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, Sungguh berharga Tuhan. dan berharga. Sungguh besar Kau Tuhan. pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku,
besar Kau Tuhan. pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Tak terselami kasih-Mu buat setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Di hari Paskah ini Tuhan. Tuhan buat setiap kami merasakan kuasa kebangkitan-Mu dalam setiap hidup kami. Dan kami melihat bagaimana cara Tuhan bekerja atas hidup kami. Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini, berikan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Dan kami mau ikutin firman-Mu dengan baik. Dan kami mau melakukan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua jemaat-Mu, semua yang ada di rumah masing-masing atau mungkin dimanapun berada. Tuhan, ketika mengikuti ibadah online ini Tuhan, mereka juga berkati, berikan kesehatan Tuhan. Dan mengikuti setiap firman-Mu. Dan kami percaya setiap firman-Mu boleh ditangkap dengan baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom. Selamat pagi semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Ya, pemain musik, leader, singer, studio, semuanya, tim gembala, dan beberapa pelayan Tuhan yang ada di tempat ini boleh bersama-sama untuk hadir di acara Paskah pada pagi hari ini. Saya sampaikan selamat Paskah, ya. Biarlah kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan pada Paskah tahun ini. Amin. Mari saudara, kita mau buka firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya. Judul firman Tuhan pada pagi hari adalah No Cross, No Crown. Artinya apa saudara? Tidak ada salib, tiada mahkota. Kenapa Paskah ini dimulai dengan salib? Kenapa Paskah ini tidak langsung gembira saja? Saudara, ketika salib itu belum hadir dalam hidup kita, salib itu tidak ada dalam hidup kita, maka manusia masih ada di dalam dosa yang tidak terampuni. Dosa yang senantiasa, yang melingkupi setiap hidup kita dan tidak ada keselamatan yang terjadi. Memang di awal Tuhan ingin bahwa manusia diciptakan sebagai manusia yang sempurna sesuai dengan gambarnya. Tujuannya untuk apa?
untuk Tuhan menciptakan bumi ini menjadi seperti di surga. Ya, jadi di surga dan di bumi disamakan. Ada orang-orang yang memuji Tuhan, orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Manusia jatuh di dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak ada lagi keselamatan, tidak ada lagi pembenaran. Yang ada cuma pemusnahan manusia yang ada di dunia ini. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, di hari Paskah ini, adanya salib. Ya. Adanya salib, adanya mahkota kehidupan. Adanya salib, adanya kemenangan yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara, setiap kita kadang di gereja kita tampilkan salib, ya, ada salib. Kadang-kadang di leher kita ada gambar salib. Yang kita mau tanyakan, saudara, pada apa namanya, pada pagi hari ini, ya, apa sih itu salib? Apa sih itu salib? Ya, apa itu salib? Ya, saya cetek ya. Dibantu dari sana. Ya, apa itu salib? Terus lanjut. Ya, apa itu salib? Ya, ayo kita mau buka di Galatia 3 ayat 13. Dikatakan apa, saudara? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Salib itu adanya kutuk. Salib itu adalah kutuk. Orang yang digantung di kayu salib itulah adalah orang-orang yang terkutuk. Ya. Kematian itu sangat penting, saudara. Karena diawali dengan kematian Yesus. Artinya apa? Tuhan turun menjadi manusia. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah. Ya. Kematian itu membuat kita sadar. Tanpa kematian tidak ada keselamatan yang diberikan. Tanpa kematian tidak ada pengampunan dosa yang diberikan pada hidup kita. Ya, firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Ya, kita baca di 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dikatakan apa? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ternyata ya, adanya salib, adanya kematian Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi dengan salib ini, saudara, dengan salib ini, pagi hari ini kita bisa melihat bahwa masih ada titik terang, cahaya terang yang terjadi buat hidup manusia. Makanya saya katakan, tanpa salib tidak ada mahkota yang tersedia buat hidup kita. Tidak ada mahkota kehidupan, tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan dosa yang terjadi. Maka dari kematian itu, ya, kematian itu membuat kita sadar bahwa Allah, ya, sudah menurunkan anaknya yang tunggal, ya, untuk diserahkan ganti manusia. Gambaran ini yang membuat kita sadar bahwa ketika Tuhan turun ke dunia menjadi manusia seutuhnya, dia mengalami satu penderitaan demi penderitaan yang dia jalani. Ya, dan kami percaya apapun yang Tuhan lakukan karena kasihnya kepada manusia. Kasihnya kepada manusia. Coba kita lihat tadi gambar tadi, saudara. Kita lihat gambar tadi. Apa yang ditanggung Yesus? Yang ditanggung Yesus adalah penderitaan yang harus ditanggung untuk menebus dosa manusia. Salib itu, ya, adalah satu penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus sebagai manusia, ya, untuk menanggung dosa-dosa manusia. Kalau Yesus dimahkotai mahkota duri. Apa saudara mahkota duri? Ya. Penghinaan yang harus diterima Yesus di atas kayu salib. Satu penghinaan yang luar biasa buat Yesus, ejekan luar biasa, ya. Yang membuat
kita menjadi orang-orang yang disepelekan. Tapi apa yang diterima manusia? Yesus mengalami satu penderitaan, suatu penghinaan. Ya, ketika mahkota duri ditancapkan di kepalanya, itu suatu penghinaan yang luar biasa. Saudara. Tapi coba lihat saudara, ya, apa yang diterima oleh manusia saat ini? Manusia cuma menerima pengampunan dosa, ya, yaitu kasih karunia. Ya, yang kedua apa? Menerima apa? Menerima mahkota kehidupan. Yang diterima manusia yang indah, tapi yang dialami Yesus, ya, penderitaan dan penghinaan. Saudara, ketika kita menerima pengampunan dosa, ketika kita menerima mahkota kehidupan, tapi kalau Yesus tetap mati, ya itu akan sia-sia. Itu akan sia-sia. Itu akan sia-sia buat hidup kita. Kalau Yesus masih mati, kematian memang penting. Kematian membuat kita mempunyai secercah cahaya. Tapi kalau Tuhan Yesus mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah. Yang dosa akan tetap dosa. Yang bermasalah akan tetap bermasalah di dalam kehidupannya. Tapi pagi ini saya mau katakan, pagi hari ini saya mau katakan bahwa Yesus bukan cuma mati, tapi Yesus bangkit. Amin saudara? Katakan sama-sama, Yesus bangkit. Amin yang di rumah, semua katakan, tangannya di kepala katakan, Yesus bangkit. Amin saudara? Yesus bangkit. Ya, adanya pengampunan dosa, ya bukan cuma kematian Tuhan, tapi kebangkitan Tuhan yang membuat pengampunan dosa itu jadi nyata buat hidup kita. Ya, mahkota kehidupan itu akan terbuka lebar buat hidup manusia ketika Yesus bangkit. Saudara, ketika Yesus bangkit, banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Ya, imam-imam besar, ya, ahli-ahli Taurat ingin menyembunyikan kebangkitan Yesus. Dia cuma ingin apa? Supaya Yesus tidak kelihatan bangkit. Panggil tentara untuk membohongin, menfitnah, supaya katakan bahwa Yesus gak bangkit. Ada yang dikatakan bahwa itu dicuri. Banyak hal yang mengatakan bahwa Yesus itu gak bangkit. Tapi pagi hari ini kita menjadi orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang mengetahui bahwa Yesus yang kita sembah, Allah satu-satunya yang menjadi manusia 100%, ya, mati buat hidup kita dan bangkit buat setiap hidup manusia yang percaya. Amin saudara. Ini gambaran firman Tuhan. Ya, jadi yang kedua kebangkitannya, yaitu di 1 Korintus 15 ayat yang keempat dikatakan apa saudara? Bahwa ia telah dikuburkan, ya, dikuburkan berarti dia mati, saudara. Dikuburkan, ya, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ternyata ada kebangkitan yang luar biasa di hari yang ketiga. Itu memang benar-benar Yesus bangkit. Maka dikatakan firman Tuhan ya yang selanjutnya di 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan apa? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami, kata firman Tuhan. Nggak ada gunanya kalau Yesus nggak bangkit. Ya, nggak ada gunanya. Di 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan apa? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Karena Yesus bangkit, dosamu sudah dibersihkan. Yesus bangkit, engkau menerima satu keselamatan. Yesus bangkit, engkau menerima satu pengampunan dosa yang luar biasa. Untuk itu saudara, manusia sudah menerima yang terbaik dari Yesus. Ada janji dan rencana Tuhan yang terbesar. Ketika Yesus diturunkan menjadi manusia, anaknya yang tunggal diturunkan menjadi manusia 100%. Ada rencana Tuhan yang begitu indah buat manusia. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal, kata firman Tuhan. Tuhan ingin setiap orang yang percaya, ya, yang mengalami kebangkitan kuasa Yesus, dia mengalami satu perubahan yang luar biasa.
Dia mengalami satu perubahan yang benar-benar membuat orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Orang yang percaya suam-suam akan menjadi percaya dengan sungguh-sungguh. Itu yang diinginkan Yesus di dalam kehidupan manusia. Ketika kebangkitannya itu terjadi. Saudara, mari kita semua yang di sini sadar. Pagi hari ini kita bisa melihat bagaimana rancangan Tuhan, rencana Tuhan, dan karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Harus kita rasakan dengan baik-baik. Kalau Yesus bangkit, ada kuasa kebangkitan yang sudah diberikan buat hidup kita. Ya, maka firman Tuhan katakan apa? Apa bukti Yesus bangkit? Saudara ditanyakan, apa bukti Yesus bangkit? Ya, yang pertama, Yesus bangkit karena kuburnya kosong, terbuka, saudara. Ya, itu nanti bisa Bapak Ibu baca ya, di rumah Bapak Ibu baca di Lukas 24 ayat 1 sampai 3. Ya, kuburnya kosong, terbuka. Menandakan Yesus bangkit. Tapi banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus dicuri atau bagaimana. Itu orang-orang yang tidak pernah mau mengalami satu keselamatan, satu kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Tapi saat ini kita percaya yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, dan dimanapun saudara berada, saya percaya engkau akan melihat kuasa kebangkitan Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Yang kedua dikatakan apa di sini? Ya, menampakkan diri. Ya, Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena, ya, dan menampakkan diri pada Kefas, ya, menampakkan diri pada 500 saudaranya di 1 Korintus 15. Coba kita baca di 1 Korintus. 1 Korintus 15. Ayat 5 sampai yang ke-8. Supaya kita bisa melihat menampakkan diri kepada siapa. Ya, 1 Korintus 15 ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Terus 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang ke-8 dikatakan apa? Dan yang paling akhir dari semua itu ialah menampakkan diri juga kepadaku. Siapa aku ini, saudara? Rasul Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi Rasul Paulus menceritakan semua ini, menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Maka saya mau katakan bahwa Yesus bangkit, ya, karena dia menampakkan dirinya. Ya, yang terakhir dikatakan apa, saudara? Ya, apa bukti bahwa Yesus bangkit? Ya, naik ke surga. Lukas 24 ayat 50-51. Saudara, Lukas 24 ayat 50 dan 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Itu disaksikan oleh murid-muridnya. Ya, bahwa kebangkitan Yesus tidak diragukan lagi. Bahwa kebangkitan Yesus benar-benar bahwa Yesus yang mati itu sudah bangkit. Yang menjadi manusia itu sudah bangkit naik ke surga. Apa yang diturunkan? Roh Kudus. Nah, saya mau katakan siang hari ini, pagi hari ini, saudara, ya, pagi hari ini semua yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, ya, lihat bagaimana kuasa kebangkitan harus kita rasakan pagi hari ini. Amin, saudara. Bukan cuma kita tahu bangkit, bukan tahu bahwa Yesus memang benar-benar bangkit, tapi kita sebagai orang yang melihat bahwa Yesus bangkit harus mengalami kuasa kebangkitan. Kenapa kita harus mengalami kuasa kebangkitan, saudara? Mari kita mau lihat, saudara. Ya, kuasa kebangkitan, orang yang mengalami kuasa kebangkitan pasti diapakan, saudara? Diubahkan. Pasti mengalami satu perubahan. Kalau kuasa kebangkitan ini tidak membuat kita mengalami satu perubahan, berarti kita sia-sia. Kita nggak pernah mengalami itu semua. Ya, kita membuat waktu kita sia-sia, tidak berguna lagi. Tapi pagi hari ini, kalau kita mau melihat kuasa kebangkitan itu terjadi dalam hidup kita, berarti ada satu perubahan di dalam hidup ini. Ada satu perubahan, dan ada satu perubahan. Amin, saudara. Yang kita mau tanyakan, bagaimana perubahan orang yang mengalami kuasa kebangkitan? Amin, saudara. Ya, perubahannya bagaimana? Yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kuasa
Kebangkitan. Ya, kebangkitan itu ada kuasa yang besar yang mendorong kita semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Semakin menggebu-gebu, semakin memuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Yang pertama, saudara, coba kita lihat, ya, di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan apa? Melakukan amanat agung Tuhan. Ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kata firman Tuhan. Apa saudara? Kita menjadi saksi seperti Paulus, seperti Rasul Paulus. Ya, dia menjadi saksi. Dia menceritakan bagaimana Tuhan bangkit, bagaimana kematiannya dan kebangkitannya Tuhan. Ya, yang dulu dia membunuh orang-orang Kristen, dia membunuh orang-orang Yahudi. Ya, kenapa? Dia benci. Tapi ketika Tuhan memakai kehidupannya, dia melihat, ya, bahwa Yesus itu Allah yang luar biasa, Allah yang bangkit dari kematiannya, menunjukkan bahwa apa? Bahwa kuasanya sangat besar buat hidup kita. Maka pagi hari ini, saudara, dikatakan apa? Kita adalah orang-orang yang menjadi saksi-saksinya. Semangat untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, ya, menyaksikan cinta kasih Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, ada satu contoh cerita, ya, ada seorang dokter, ya, di sana dia selain menjadi dokter, dia juga cinta Tuhan, selalu ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Pada suatu hari ada satu pasien yang memang pasien ini sangat-sangat tidak mau melepaskan rokoknya, saudara. Ya, ketika dia masuk ke dokter itu, dia ngomong ada dada saya yang sakit, ya, dilihat dadanya memang ada paru-paru, ya, yang bermasalah. Dokter ini mengatakan kamu berhenti merokok, karena paru-parumu semakin hari semakin rusak. Ya, setelah itu dikasih obatnya, dikasih fotonya, ditunjukkan, ya, ditunjukkan bahwa fotonya itu begitu jelek sekali paru-parunya, dan akhirnya membuat pasien ini dikatakan bahwa kalau kamu tidak berhenti kamu akan rusak paru-parunya. Tapi pasien ini ngomong, dok, hidup mati itu di tangan Tuhan. Saudara, makanya kalau hidup mati di tangan Tuhan, kata dokternya, percaya kau sama Tuhan, pergi ke gereja, ya, lakukan yang terbaik, dengar firman Tuhan supaya ada perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Biar rokokmu bisa cepat lepas. Ya. Dia ngomong apa, saudara? Nanti enteni umur 70 tahun aja loh, dok. Nanti 70 tahun saya tak ke gereja tiap hari, menyembah Tuhan tiap hari. Ya, kelakarnya, saudara. Dia ngomong dengan kelakarnya, ketawa-ketawa. Tapi kenyataannya, ya, saat penyakit itu semakin parah, akhirnya apa? Akhirnya dia harus tergeletak di rumah sakit. Dokter ini katakan apa? Nak sampai 70 tahun, ya, kamu sudah tergeletak. Bagaimana kamu bisa menyenangkan hati Tuhan? Saat itu dia menangis. Dia katakan sama dokter itu, Tuhan, dok, doakan aku. Ya, doakan aku. Tapi dokter itu didoakan. Tumpangin tangan, dia doakan. Ya, dia melalui tiap-tiap hari ketemu dengan dokter itu cerita dan apa yang terjadi, saudara? Dokter ini, ya, membuat orang ini mengalami satu perubahan. Ya, paru-parunya yang semakin parah itu, ya, membuat dia susah untuk disembuhkan, ya. Apa yang terjadi, saudara? Umur baru 49 tahun, dia dipanggil Tuhan. Tapi percayalah, dia sudah percaya kepada Tuhan, dia sudah menyerahkan dirikan kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana orang ini sudah percaya sama Tuhan. Kalau saat itu dia nggak percaya, maka dia tidak akan pernah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Itu coba lihat, ya. Ya, dia menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ya, dimanapun dokter ini menyaksikan cinta kasih Tuhan, untuk apa? Untuk orang-orang yang belum melihat kasih Tuhan, boleh melihat kasih Tuhan dan boleh diselamatkan. Yang kedua, saudara, ya, yang kedua dikatakan apa? Suka memuliakan Allah. Artinya apa? Suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, dan berdoa kepada Tuhan. Ya, Daud satu-satunya contoh, ya. Kalau anaknya Salomo, ya, dia minta hikmat, tapi Daud, ya, dia benar-benar orang pendoa.
penyembah Tuhan, pemuji nama Tuhan. Dia lakukan itu, ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Segala macam kegelapan, segala macam permasalahan yang dihadapinya, dihadapi bersama Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupannya. Dengan Saul dia mengalami kemenangan. Dengan Absalom dia mengalami satu kemenangan. Dengan masalah yang terjadi, dia mengalami satu perubahan dan kemenangan. Daud adalah orang yang senang berdoa. Maka itu dia mengalami satu perubahan di dalam kehidupannya bersama kuasa kebangkitan Tuhan. Amin, saudara. Terus yang ketiga dikatakan apa? Penuh Roh Kudus. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan ada perubahannya, yaitu penuh Roh Kudus. Ya, artinya apa, saudara? Artinya hidup kita ini lagi diperbarui. Yang lama menjadi manusia baru. Ya, kekudusan demi kekudusan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah mengalami Roh Kudus di dalam hidup kita, maka hidup kita yang kotor akan semakin kotor. Akan semakin kelihatan tidak baik di dalam hidup kita. Tapi pada pagi hari ini, Roh Kudus karena kuasa kebangkitannya, ya, orang mengalami perubahan dan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menghibur, menolong setiap hidup kita. Dan kita menjadi pemenang-pemenang di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Ini gambaran bahwa kuasa kebangkitan itu membuat kita menjadi orang-orang yang diubahkan di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Yang terakhir, ya, yang terakhir dikatakan bahwa dari semuanya itu yang kita dapatkan, ya, kita mau lihat, ya, Roma 8 ayat 37 dikatakan apa? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ternyata kasih Tuhan untuk disalibkan, kasih Tuhan untuk mengalami satu kebangkitan dan kuasa kebangkitan yang mengubah hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Pasca itu ada karena kebangkitan Tuhan. Bukan cuma bangkit, tapi kuasa kebangkitan yang mengubahkan kita. Ketika kita sudah mengalami satu perubahan, ada kemenangan demi kemenangan yang kita dapatkan di dalam setiap kehidupan ini. Amin, saudara. Bagaimana Bapak Ibu yang ada di rumah dan semua yang ada dimanapun saudara berada? Apakah saudara mengalami satu kemenangan? Menikmati kuasa kebangkitan. Kalau pasca hari ini engkau tidak mengalami satu kemenangan, ya, engkau tidak pernah merasakan kuasa kebangkitan, maka engkau adalah orang-orang yang sia-sia, yang tidak mengalami, ya, keindahan bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, saudara, orang yang sudah dimenangkan, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Yang terakhir dikatakan apa, saudara? Ya, menerima mahkota kehidupan. Tapi bagaimana, saudara, menerima mahkota kehidupan? Jangan takut terhadap apa yang harus, ya, di Wahyu 2 ayat yang 10 dikatakan apa? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ternyata setelah menerima semuanya itu, masih ada enggak penderitaan? Masih ada apa? Ujian yang terjadi. Masih ada apa? Segala sesuatu yang bisa menghambat hidup kita. Ada. Tapi saat ini kau katakan, ketika di dalam hidupmu ada kuasa kebangkitan itu, dan kau menjadi orang-orang pemenang, ya, engkau akan mengalami satu penderitaan, ya, engkau tidak akan tergoyahkan dengan penderitaan itu. Terus, buka slide-nya, tolong. Ya, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, ya. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, ya. Ketika kita mati, ketika kita sudah mengalami satu cobaan, mengalami satu hambatan, tetap kita setia sampai mati. Amin, saudara. Ya, satu ayat lagi dikatakan apa di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Satu kesimpulan yang luar biasa. Ya, ketika kita mengalami kuasa kebangkitan itu, kita menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Dan ketika kita sudah menjadi pemenang itu, ya, Tuhan sudah siapkan mahkota kehidupan walaupun banyak penderitaan yang kita harus alami saat ini. Tapi Tuhan tetap katakan, tetap setia, tetap taat dan setia, maka mahkota kehidupan itu akan menjadi milik kita mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Mari saya undang semua leader singer
untuk menyanyikan sebuah lagu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Benar Yesus. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Saya minta Pak Markus untuk maju ke depan. Sungguh indah, sungguh indah. Biar kebangkitan-Mu Tuhan di dalam satu kuasa boleh memberikan kami tuntunan-Mu yang sejati Tuhan. Biar kebangkitan-Mu Tuhan memberikan sesuatu yang berarti dalam setiap kehidupan kami. Bahwa Tuhan tidak sekedar hanya lahir, tidak sekedar mati. Itu adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan manusia. Tapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak dikalahkan oleh kematian. Tapi Tuhan yang bangkit pada hari ketiga. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Memberkati semua yang sudah mendengar firman-Mu. Bagi para jemaat, bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap orang-orang percaya yang mendengar firman-Mu Tuhan. Mereka boleh dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengar firman Tuhan dan sebagai tim gembala GPPS Jemaat Bibis, saya mengucapkan selamat Paskah. Ya, selamat memperingati hari Paskah. Berarti hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam iman percaya, orang percaya kepada Tuhan di dalam kekristenan, saudara adalah Tuhan Yesus yang secara keseluruhan seutuhnya, yaitu saudara Yesus lahir, kemudian apa saudara, Yesus selama hidup di dunia ini saudara, dan melakukan banyak hal yang memberitakan bahwa dia adalah satu yang diutus oleh Tuhan. Dalam banyak nubuatan dalam kitab perjanjian lama, bahkan Yesus saudara mati. Dan pagi hari ini saudara, sekali lagi saudara, kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, yaitu hari Paskah saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya Yesus bangkit saudara?
Sekali lagi saudara, saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang di rumah. Saudara percaya Yesus bangkit saudara? Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ya selama beberapa minggu ini saudara kita mungkin akan tetap dalam ibadah online. Dan saudara berdoa, saudara sekali lagi saudara berdoa bagi setiap saudara, kami sebagai tim gembala berdoa bagi setiap saudara yang di rumah, biar saudara diberikan semua dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat, ya saudara semua saudara diberikan daripada kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan memberikan berita gereja saudara untuk bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, baik itu saudara persembahan ataupun perpuluhan saudara. Saudara bisa memberikan di dalam rekening gereja di tempat ini. Saudara mungkin saya akan bacakan ya saudara. Jadi rekening gereja GBPS Jemaat Bibis saudara di BCA AC-nya adalah nomor 036 15 19999. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira demikian berita gereja. Mari saudara kita akan akhiri daripada ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Tuhan telah pimpin Tuhan dalam ibadah Paskah dalam pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik Tuhan praise and worship, baik Tuhan pemain musik, baik Tuhan tim kreatif media. Tuhan memberkati setiap mereka, tambah-tambahkan kemampuan, tambah-tambahkan potensi, dan tambah-tambahkan talenta yang Tuhan berikan dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Yaya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Memberikan Tuhan pengurapan ilahi yang makin melimpah dalam hidupnya. Memberikan Tuhan pengurapan ilahi untuk menyampaikan firman Tuhan dengan pembukaan firman Tuhan yang makin indah untuk disampaikan. Dan
Dan kami juga berdoa bagi semua Tuhan yang melihat dalam ibadah online daripada GPPS Jemaat Bebes Tuhan. Tuhan, mereka yang berada di rumah, mereka yang berada dimanapun berada Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan, Tuhan memberkati Tuhan. Biar berita Paskah ini Tuhan menjadikan mereka tetap dalam keadaan ketenangan. Dalam keadaan Tuhan percaya ada kuasa kebangkitan yang menyertai setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kami serahkan Tuhan pemerintahan ini, Presiden Jokowi dan juga Tuhan para menteri kabinet Indonesia Kerja kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Memberikan hikmat-Mu, memberikan tuntunan-Mu Tuhan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biar semua bisa teratasi Tuhan. Dan terutama kami berdoa bagi segala instruksi yang diberikan Tuhan bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa bagi semua rakyat bisa melakukan semuanya Tuhan. Dalam social distancing, dalam segala PSBB Tuhan bisa dilakukan. Sehingga dihindarkan Tuhan dengan berkepanjangannya daripada pandemi ini Tuhan. Bisa diputuskan Tuhan, bisa untuk diselesaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan kami juga berdoa secara khusus bagi kota Surabaya di mana kami berdomisili juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi pemerintahan kota ini, bagi Ibu Wali Kota Tri Risma hari ini, bagi dinas-dinas terkait Tuhan. Tuhan tolong Tuhan menghadapi daripada segala pandemi ini Tuhan, biar semua bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, setiap anak-anak-Mu, setiap orang percaya yang sudah mendengarkan dan sudah beribadah dengan baik, biar seperti firman Tuhan berkata, ketika kami beribadah dengan baik, roti makanan kami diberkati oleh Tuhan. Air minuman kami diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan Tuhan memberikan kami kehidupan yang sehat, sesuai janji firman-Mu Tuhan. Kami disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan. Tuhan akan memberkati kehidupanmu, menjagai dan mengawalimu. Tuhan akan menyinari kehidupanmu, memberikan kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera-Nya. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga dengan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai kali kedua bertemu sebagai mempelai yang sempurna tanpa cacat dan kerut di hadapannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.